Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah seperti biasa sebelum kajian dimulai kita memperbanyak pahala, menghidupkan sunnah Rasulullah, membaca surat Al-Ikhlas, sambil berzikir dan bersalat. Semoga yang hadir semua selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله bangunkan istana di surga ya Allah berikan di semua ya Allah dipatahkanlah pahala kami gugurkanlah dosa-dosa kami tinggikanlah derajat kami lapangkanlah rezeki kami mudahkanlah semua urusan kami dan berikanlah pertolongan perlindungan ya Allah dari gangguan syaitan yang tajam dan kejahatan makhluk lain yang berkali. Ya Allah, berikanlah syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat-Mu, jadikan kami semua ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang kipas kurang dekat. Oh, iya, khusyuk ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Kita bersyukur kembali kepada Allah atas nikmat iman dan Islam dan dimudahkan beramal saleh. Moga-moga hingga akhir hayat kita menjadi orang-orang yang beruntung meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, anak-anak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban yang menjelang akhir. Tidak disangka kita akan berjumpa kembali dengan tamu yang istimewa, yaitu bulan mulia Syahrul Barakah Ramadan. Moga-moga kita dipanjangkan umur dan diperjumpakan dengan Ramadan, sebagaimana doa di bulan Rajab yang pernah dan selalu dibaca. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan anugerahkan kepada kami, perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Moga-moga kita selalu berjumpa dengan Ramadan hingga akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Karena Nabi telah menyampaikan Allah menggugurkan dosa-dosa hamba dari satu salat ke salat berikutnya. Allah gugurkan dosa-dosa hamba
dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Allah gugurkan dosa-dosa hamba dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan Allah gugurkan dosa-dosa hamba dari satu umrah ke umrah berikutnya. Maka sabda Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Ta'ala dengan iman dan mengharapkan ampunan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan pensucian jiwa, bulan untuk membersihkan diri kita, bulan untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka beruntunglah mereka yang bertemu dengan Ramadan dan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, celakalah mereka yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sekaligus bulan ketakwaan. Karena memang puasa Ramadan ujung-ujungnya adalah untuk membentuk pribadi manusia, orang-orang yang beriman, untuk semakin bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah hanya menyeru untuk orang-orang yang beriman saja, seruan untuk orang-orang yang mukmin saja, agar mereka melaksanakan satu perintah Allah yang menjadi rukun Islam, yang menjadi kewajiban, yaitu puasa Ramadan. Lamanya 1 bulan penuh, tidak bisa ditawar. Gampangannya aku posone mung seminggu wae ora iso, rong minggu wae ora iso, luwe saka sebulan ya ora iso. Karena memang ketetapannya dari mulai awal sampai akhir sebulan penuh. Sebulan penuh ini biasanya kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Kalender Islam tidak ada yang lebih dari 30 hari. Kalau pol mentok ya tanggal 30. Kalau Masehi ada tanggal 31. Nek rak 30 ya 31, kecuali Februari. Karena Februari mentok ya tanggal 28. Kecuali 4 tahun sekali ketemu tanggal 29 ya. Maka di dalam media sosial kadang-kadang ada yang kurang kerjaan, ya bikin, ya janjane ngapusi. Dia mengatakan siapa yang mau ikut saya giling piknik, semua akomodasi saya tanggung, hotel saya tanggung, tiket pesawat saya tanggung, semua saya tanggung pulang pergi, tapi tanggalnya 29 Februari. Padahal besok Februari hanya sampai tanggal 28. Jadi dia sudah ngajak orang lain ditawari ya, untuk piknik, dia bayari semua akomodasinya sampai pulang pergi, neng tanggalnya sama itu. Ya nggak bakalan ketemu dan nggak mungkin ada. Ini contoh bikin status yang niatnya guyon tapi dusta. Maka jangan ikut-ikutan. Karena kata Nabi, barang siapa meninggalkan kedustaan meskipun hanya bercanda, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi ojo seneng
ngapusi, meskipun guyon, ngeprank itu tidak boleh. Karena guyon ngeprank itu kalaupun ngapusi ya tetap jatuhnya dosa. Dan hari ini penuh dengan banyak ngeprank, banyak tipu, banyak dongan pusi. Moga-moga Bapak Ibu orang melu. Apalagi kalau kita tercatat sebagai orang yang senantiasa sidik, jujur, maka kelak kalau kita meninggal dunia, ruh kita, diri kita tidak akan ditanya malaikat munkar dan nakir. Saya ulangi ya, barang siapa meninggal dan statusnya termasuk orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang selalu membenarkan risalah Nabi, syariat Allah, sunnah Rasulullah, kalau dia meninggal statusnya sebagai orang yang sidik, dia tidak akan mendapatkan pertanyaan dalam kubur, selamat dari fitnah kubur. Karena dalam kubur ada yang namanya fitnah, artinya ujian berupa pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Dan tidak semua golongan, tidak semua manusia mendapatkan pertanyaan mungkar nakir, karena memang ada orang-orang yang terpilih, yang istimewa, tidak berjumpa dengan mungkar dan nakir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan hanya datang setahun sekali. Maka orang yang beriman sajalah yang akan menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira, bahagia manakala sudah akan datang bulan Ramadan. Beda sama orang-orang yang tidak beriman, pasti mereka akan merasa ya sedih, bersulok, sambat. Padahal biasanya ratau poso dikabar ke Ramadan, ternyata wis megah sih poso ini sudah enak tenangis. Ramadan barang ini kebalikan, golongan yang tidak memiliki kebahagiaan sama sekali. Bahkan ada hadis dan ternyata setelah diselidiki hadisnya palsu, dan saya termasuk orang yang pernah menyampaikannya. Jadi kalau ada jamaah pernah mendengar, saya mohon maaf, diralat ya, berarti saya salah menyampaikan. Setelah saya cek, saya selidiki lagi, ternyata hadisnya palsu. Hadisnya bagaimana? Kata Nabi SAW, barang siapa memberi kabar gembira tentang kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Dan saya pernah menyampaikan, boleh kajian yang dia lali. Jadi barang siapa memberi kabar gembira, menyampaikan kabar gembira akan kedatangan Ramadan, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Kayaknya bagus ya. Kita api bener gitu. Ternyata hoax. Artinya ini hadis yang palsu, dusta. Meskipun hadis ini palsu atau dusta, akan tetapi menjadi sunnah untuk kita memberitahu orang lain tentang kedatangan Ramadan. Karena Rasulullah SAW kalau menjelang Ramadan mau tiba, beliau itu selalu waro-waro memberi pengumuman, aja-aja untuk para sahabat, keluarganya bersemangat beramal soleh. Sampai-sampai Rasulullah itu memperingatkan orang-orang yang ahli maksiat, lereno. Ada yang bahasa lain kurangi. Nah, jadi si maksiat dosa disuruh untuk ngerem, ngurangi. Ada juga di tempat yang lain disuruh untuk berhenti dari dosa, karena berjumpa lagi dengan, sebentar lagi ketemu dengan Ramadan. Yang bukan para pendosa dikasih motivasi, semangat sama Nabi beramal soleh, karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Jadi Rasulullah ketemu sahabat memberitahu, ketemu saudaranya muslim yang lain memberitahu, ketemu para keluarga beliau juga diberitahu. Artinya Rasulullah SAW selalu memberi kabar gembira. Nah ini sunnah. Akan tetapi dalil yang tadi tidak dipakai karena memang bukan hadis yang benar, bukan hadis yang sahih, bahkan termasuk hadis yang palsu.
Makanya hati-hati. Terus ada juga yang hoax. Biasanya sebelum Ramadan tiba pasti di media sosial, di WA berseliweran. Nanti sudah lagi nih seliweran gitu. Apa? Jadi saling memaafkan ya, saling memaafkan. Suami kepada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, teman dengan teman, saudara-saudara, untuk saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Ini tidak ada dasarnya juga, tidak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, ini palsu. Makanya jangan ikuti, karena tidak ada sebuah sunnah saling memaafkan sebelum tiba Ramadan, nggak ada. Tapi nanti dengan lihat aja di media sosial, pasti di grup-grup WA mungkin ya banyak banget untuk saling ya sebelum bulan suci Ramadan saya minta maaf kalau ada salah, ya minta maaf rasa nunggu Ramadan, apa mana minta maaf nunggu halal bihalal. Ini tidak ada. Ya minta maaf setiap waktu, setiap saat di mana memang kita punya salah, punya kekeliruan dengan saudaranya, ya segera aja minta maaf, mohon ampun dan seterusnya kepada Allah kan. Karena apa? Bersegera mohon ampun kepada Allah dan juga bersegera minta maaf kepada orang yang kita salahi atau kita melakukan kesalahan, itu termasuk hal yang sangat utama, termasuk hal yang sangat istimewa. Karena memang ada 6 ya amalan, 6 sunnah yang bahasa gampangnya harus disegerakan, kita gitu ya. Ada 6 hal amalan yang harus disegerakan. Gampangannya punya prioritas kudu dan cepet dan gagi kan gitu. Jangan ditunda. Nomor 1 ngurus jenazah, kan masih ingat ya, ngurus jenazah. Jadi kalau ada orang mati dan cepet diurus, ojo ditantang ke. Apa mana dia dusi nunggu anaknya, padahal anaknya sekolah Sumatera terus ke Kalimantan, numpai kapal, repot nih. Jadi nggak boleh menunda-nunda untuk mengurus jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan melayani tamu. Gampangannya kalau tamu dan gagi untuk dilayani lah. Dilayani seperti ya mungkin ngasih makan minum atau mungkin ya melayani tamu itu disegerakan. Terus yang ketiga, menikahkan anak gadis. Jadi kalau punya anak gadis ya nek wis layak dan siap nikah ya yang digoleki dan diusahake. Namun demikian banyak di akhir zaman orang-orang yang sudah dewasa, laki maupun perempuan, tapi belum pada menikah. Saya kemarin kedatangan mbak-mbak 2, cek mati. Yang ini kan apa ini sekalian siap. Oh, ada habisnya juga. belum kecas kali kita yang satu. Oh, ada siap. Ambil tuh. Sampai mana tadi? Oh, menikahkan apa? Bukan kedatangan tamu tuh. Tadi nomor 1 mengurus jenazah, kedua memuliakan tamu, ketiga menikahkan anak gadis. Oh, saya kedatangan tamu, astagfirullahaladzim. Ya, makasih Pak Agung. Kedatangan tamu mbak-mbak 2, langsung ujung-ujungnya minta tolong Pak Ustadz saya dicarikan. Jadi mbak-mbaknya ini sudah pada kerja tapi belum punya pasangan. Pak Ustadz minta tolong dicarikan. Monggo yang masih jomblo bisa merapat ke saya. Ini ada 2 mbak-mbak wis do kerja, siap nikah, tinggal golek pasangannya, kurang opo kan gitu ya. Nah, ini sangat-sangat ini. Artinya banyaklah
Terus saya sampaikan kepada mbak-mbaknya, mbak sing jaluk kaya jenengan niku akeh. Tapi sing lanang kuwi suite, wis sithik rakwani sisane, wis jumlah ikhwannya sedikit, itu pun pada ndak berani. Aduh ya Allah, memang ini sudah akhir zaman ya, kemunduran luar biasa. Nek zaman dulu lulus SMP wis nikah. Ini temennya Mas Awang yang gendut ini punya cerita kemarin, temennya SMP ya, SMP habis lulus nikah. Terus saya bilang malah koncoku SD baru lulus nikah. Sekarang udah jadi buyut, bukan mbah lagi, wis buyut toh, wis duit. Karena nikahnya baru lulus SD, langsung nikah. Wah, yo kembali ya. Jadi itu fenomenal. Yang keempat ya. Yang keempat itu membayar hutang. Jadi harus disegerakan. Jadi nek duwe utang ya nek ison dan cepet-cepet disaur, diusahake lah. Nek memang urung sanggup ya ana tembunge, istilahnya begitu. Membayar hutang itu termasuk sunnah untuk disegerakan. Yang kelima itu bertaubat kepada Allah. Jadi yang kita sampaikan tadi, kalau kita memang punya salah, yondang cepet-cepet jaluk ngapura. Punya dosa, segera bertobat pada Allah Ta'ala. Jangan nunggu kok nek aku wis tuwa ya, selamati. Nunggu aku kok nek wis rampung Ramadan, ya kok nek tekan Ramadan nek ora mati kan repot. Jadi minta maaf itu sesegera mungkin, mohon ampun itu sesegera mungkin, jangan menunda. Yang keenam ini masih khilaf, yaitu menyegerakan untuk sholat. Jadi newis krungu azan bersegera untuk menunaikan sholat, jangan menunda. Meskipun ini khilaf ya, karena ada hadis di mana seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Di hadis yang lain, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai Allah? Jawab Nabi, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya ini memiliki dua makna. Satu, sholat yang memang sesuai waktu nih. Nek saiki waktu nih maghrib ya iso sholat maghrib. Nek duhur waktu nih iso ya sholat duhur. Jadi misalkan duhur sekarang jam 12, sholat jam loro entuk ra? Ya entuk wong ijik waktunya. Nah Allah cinta. Maka orang yang sholat duhurnya di jam 4 sore, nah itu isra bener, nah itu tidak mungkin. Itu Allah nggak cinta. Jadi cintanya Allah pada orang yang sholat pada waktunya. Tapi ditafsirkan ulama yang lain, sholat di awal waktu. Nek pada waktunya kan lama nih durasinya. Tapi yang dimaksud dicintai Allah di sini yang dia bersegera di awal waktu. Jadi nek wis wayahe azan ya udah cepat mengerjakan salat, jangan tunda-tunda. Ini ada wacana kabar Allah alam nanti disahkan apa tidak. Ada usulan salat isyaknya dimundurkan. Untuk Indonesia ini ada wacana salat isya dimundurkan untuk memberi kesempatan berbuka puasa agak longgar lebih lama. Jadi biasanya nih saiki misalnya ya sholat isya itu 7:30, ya mundur saja engkau 8:30. Jadi azannya jam 8:30. Berarti baru langsung taraweh baru jam 12. Makanya ada wacana anak-anak sekolah libur 1 bulan supaya bisa ibadah dengan maksimal. Nah ternyata sing cah sekolah rasido libur 1 bulan, tapi liburnya sudah ditentukan sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Nah wacana sholat isyanya mundur ini nggak tahu ini. Jadi ada rencana begitu. Kira-kira piye Bapak Ibu menurut jenengan? Setuju apa orang? Ya wis iki pemerintah di demo tentekan. Monggo nek arep melu demo. Kebijakannya kadang-kadang ya ngoten iki lah.
Nah, kembali ya Bapak Ibu, itu 6 hal yang disegerakan. Maka bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan di mana Allah mengampuni banyak dosa-dosa hambanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya jika memang dia layak diampuni dosa-dosanya. Saya ulangi, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya karena memang layak untuk diampuni. Tidak layak diampuni ya karena memang dia tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Contoh, Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa hambanya. Satu, dia melakukan kesyirikan. Jadi kalau orang itu melakukan syirik, selama dia belum bertaubat dan mati dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan dia punya amal soleh pun tidak diterima amalnya, rugi. Yang kedua, Allah tidak mengampuni dosa hamba jika dia menceritakan dosa tersebut kepada yang lain. Harusnya dosanya ditutup, aibnya jangan dibuka, malah disebarluaskan. Orang lain pada tahu, Allah nggak ngampuni itu dosa hamba tersebut. Misalkan tadi malam Khilaf melakukan dosa, isunya ketemu koncone kantor, konco dolan, ngomong begitu aku, alah, malah cerita. Akhirnya apa? Allah nggak ngampuni dosa tersebut. Maka kata Nabi, Allah mengampuni dosa yang mana dia tidak menceritakannya kepada orang lain. Makanya kalau melakukan dosa, sing ngerti ya awake dhewe karena Allah saja. Dan seperti ini yang memiliki peluang besar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa itu, Allah sanggup mengampuninya. Ya, asalkan dia tidak mati dalam keadaan syirik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan syahrul mubarakah, bulan yang sangat diberkahi, sangat-sangat diberkahi. Maka kita ingin selama Ramadan hidup kita berkah. Maka keberkahan itu ditampakkan dalam kebaikan yang senantiasa dia laksanakan. Saya ulangi, keberkahan Ramadan itu nampak pada diri seseorang manakala orang itu nampak banyak kebaikannya. Contoh, selama Ramadan dia menjaga lesannya, tidak mudah untuk menghibah ngerasani orang, tidak mudah mengumpat atau membuli orang, tidak mudah untuk mencela apalagi berdusta dan sebagainya. Dia mampu mengendalikan lesannya. Nah, ini berarti Ramadan yang dia lakukan, puasa yang dia kerjakan mendapat keberkahan. Ternyata selama Ramadan dia bisa menjaga matanya, berarti dia mendapat keberkahan. Ternyata dia punya harta, dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakatkan, ini mendapat keberkahan. Jadi ciri orang itu mendapatkan keberkahan Ramadan adalah nampak dalam amal-amal kebaikannya. Dan jika sebaliknya orang itu jauh dari kebaikan, tidak nampak amal-amal yang baik, bajik, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan sama sekali keberkahan Ramadan. Maka ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan semakin tambah baik orangnya. Istrinya tambah baik sama suami, suami tambah baik sama istri, orang tua tambah baik sama anak, anak tambah baik sama orang tua, dan seterusnya. Artinya dia melakukan banyak kebaikan. Apalagi hubungan dia dengan Allah Ta'ala tambah baik. Sing biasanya mau sholatnya fardu, tambah sing sunnah. Biasanya mau Quran jarang-jarang jadi kerep. Yang biasanya males untuk amal sedekah mulai berani raketan opo sing iso dikei, ya, yang dikasihkan dibagikan, dan seterusnya. Makanya Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tambah baik, dan endingnya adalah semakin bertakwa kepada Allah. Karena ciri orang bertakwa itu ya 3, selalu menunjukkan ketaatan. Itu orangnya berarti bertakwa. Tambah taat berarti dia tambah takwa.
Tambah taat berarti dia tambah takwa. Ciri orang yang taat adalah dia melaksanakan apa yang memang diperintahkan tanpa pikir panjang. Yang kedua, ciri orang itu bertakwa dan endingnya dia menjadi orang yang muttaqin adalah senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Di setiap kesempatan apa saja berusaha mengingat Allah. Artinya dalam sehari semalam itu lebih banyak ingat Allahnya daripada yang lainnya. Nah, itu. Nek ingat terus kita angel, karena manusia itu ya tempatnya lalai. Yo kadang ingat, kadang lupa. Maka diusahakan akeh ingatnya, banyak ingatnya daripada banyak lupanya. Kalau ingin kita selalu ingat kepada Allah, saya ulangi kalimatnya. Kalau kita ingin selalu ingat kepada Allah, maka membiasakan setiap melakukan aktivitas iringi dengan doa. Nah, itu cirinya. Iringi dengan doa. Iringi dengan zikir, sunnah yang memang diajarkan oleh Nabi. Contoh, kalau kita yang ikhwan nih, kalau sholat naik ke atas ya, ibu-ibu juga ding, maaf, ibu-ibu juga naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti kita lewat apa? Lewat tangga. Sunnah kalau naik ke atas bacanya apa? Subhanallah. Nah itu contoh, selalu ingat Allah. Jadi naik tangga, subhanallah, subhanallah. Turun dari tangga, takbir, Allahu Akbar. Kebalik ya? Oh iya. Naiknya takbir, turunnya subhanallah. Nah itu selalu ingat kepada Allah. Saya masih dulu pernah punya pengalaman pas ke Tawangmangu. Kebetulan naik mobil sama teman-teman, dan Tawangmangu kan jalurnya naik yang ngeri sangat. Dan waktu itu mobilnya ya mobil zaman-zaman dulu ya. Sampai akhirnya di dalam mobil itu semua pada zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena naik sampai ngenteng ki kuat orang gitu loh, baca sunnah Nabi SAW. Di Sigar Bencah ya. Itu kalau yang lewat sana kan dulu ada tuh tulisan di kanan kiri ya, untuk salawat, kemudian baca ini. Jadi mereka memberikan itu. Nah ini saya ulangi, agar kita selalu bisa mengingat Allah, iringi setiap aktivitas dengan doa, dengan menyebut asma Allah. Apal dungo ya minimal bismillah kan gitu ya. Mau tidur ya bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, naik kendaraan bismillah, pokoknya bismillah, itu nyebut asma Allah. Apalagi ada kejadian-kejadian yang spesifik ya, maka lebih untuk kita membaca. Karena zikir itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu seperti perisai. Jadi kalau seseorang itu tidak pernah berzikir, maka dia tidak memiliki perisai, nggak memiliki pelindung, nggak memiliki armor ya, gitu ya, tameng. Nah, tapi kalau orang itu berzikir, berdoa, dia memiliki benteng, memiliki tameng, memiliki perisai. Nah, semakin banyak zikirnya, semakin sering dia mengingat Allahnya, maka perisainya ini semakin kuat, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Maka jika perisai tameng ini semakin tebal, maka semakin kokoh, kuat. Sampai-sampai disampaikan oleh beliau, tidak hanya anak panah itu gagal menembus, tapi anak panah itu sampai mental dan kembali kepada yang melakukan atau mengiringnya. Gampangannya kalau perisainya tebel, nek ditombak dipanah kira bakal tembus. Bahkan saking kuatnya tebelnya itu, anak panah itu mental balik ke dia. Nah gitu kan. Makanya orang-orang yang ahli zikir selalu bersama Allah Ta'ala di setiap waktunya,
dia mendapatkan perlindungan. Setan nggak gampang masuk, nggak gampang godain dia, baik setan wujud jin maupun setan wujud manusia. Contoh, siapa di sini yang setiap hari ketemunya orang baik? Angkat tangan. Setiap hari ketemunya orang baik. Rata-rata tiap hari ketemunya mau ngapik-ngapik. Alhamdulillah. Ini menunjukkan Allah memberikan pertolongan, pelindungan kepada kita, selalu dipertemukan sama orang-orang yang baik. Karena kalau orang itu, mohon maaf ya, dia bukan ahli ibadah, dia nggak pernah melakukan doa dan zikir, apalagi ahli maksiat, mesti konco-koncone ya ahli maksiat ya podo. Lebih banyak ketemunya ya orang-orang seperti itu. Contoh, senengane karaoke, wis ketemune karo wong sing wis orang ngono, ya omongane ya wis ngono. Sing senengane melihat yang buruk-buruk ya, lesannya buruk, pandangannya selalu ke arah yang buruk, perilakunya juga buruk, ya ketemune podo sak tipe. Makanya orang-orang yang mukmin dia punya zikir, punya doa, punya selalu ya sunnah yang selalu dia kerjakan, Allah jaga dia. Alam jin juga mereka sulit masuk, alam manusia orang-orang yang jelek-jelek yang tidak baik ini juga dijauhkan dari kita, sehingga insya Allah kita tidak mudah tergoda orang, tidak mudah dibujuk orang, tidak mudah diganggu orang untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalaupun ada yang ngajak, kita menolak, dan kita tidak akan terjerumus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini yang kedua. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya selalu taat kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur. Orang bertakwa akan senantiasa pandai bersyukur. Ciri orang yang pandai bersyukur itu dia menggunakan seluruh fasilitas Allah Ta'ala untuk kebaikan. Dia gunakan seluruh fasilitas Allah Ta'ala untuk menambah ketaatan. Itu tandanya orang syukur. Bisa radui motor, semangat ngaji, semangat ibadah. Dikai rezeki iso tuku motor, tambah ngajine sregep meneh kan gitu. Itu berarti mensyukuri nikmatnya Allah. Ojo nganti bar entuk motor, duwe motor akhirnya ra tau ngaji meneh, padahal dhisik ra duwe motor sregepe pol. Wis duwe motor akhirnya futur itu ya wis males Dan ini ada fenomena, moga-moga nggak terjadi. Dulu belum menikah, semangat Pak ngaji nih, teko wae majelis taklim mesti datang. Bar nikah duwe bojo mulai kendor. Lama-lama menghilang, ora tahu ngaji meneh. Sing wedok takoki kok ora tahu ngaji. Ra entuk bojoku, waduh. Lah sing lanang ditakoki kok ora ngaji. Kerjaanku ra rampung-rampung. Nah, akhirnya dunia melalaikannya. Yang awalnya sregep jadi ra sregep. Nah, ini orang yang tidak bisa bersyukur. Orang yang bisa dan pandai bersyukur ya menggunakan semua yang diberikan Allah untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah. Dan ciri lagi yang kedua orang yang pandai bersyukur itu, orang itu akan selalu husnudzon kepada Allah. Selalu apa? Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Sehingga apapun yang Allah berikan kepadanya, yaitu semua milik Allah Ta'ala dan titipan Allah Ta'ala. Agar kita selalu berprasangka yang baik kepada Allah, bahwa itu semua dalam kebaikan dan untuk kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersama Ramadan kita penuhi bulan-bulan hari-harinya dengan amal-amal soleh di dalamnya. Yang paling penting adalah hidupkan sunnah di malam harinya, perbanyak kebaikan di siang harinya. Siang jelas kita puasa, malam kita baca Quran, kita tarawih,
kita sholat tahajud, witir, dan sebagainya. Maka bulan Ramadan jangan disia-siakan, eman, karena datang setahun sekali. Bulan Ramadan sekali lagi syahrul mubarakah, bulan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka sudah selayaknya kita membaca Al-Quran setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul taqwa, bulan ketakwaan. Maka jadikan diri kita sebagai pribadi yang semakin taat, semakin ingat dan semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sambut Ramadan dengan sukacita, dengan bahagia. Jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu sia-sia. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini lebih enak untuk kita ataukah justru ini terakhir bagi kita. Karena di media sosial banyak yang menyampaikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penentuan untuk episode berikutnya, yaitu apakah benar akan terjadi perang dunia ketiga. Yang kedua, apakah benar akan terjadi kiamat internet. Kiamat internet ini sudah diwacanakan ini. Yang ketiga, apakah 2025 adalah awal mula kehancuran bangsa-bangsa dengan resesi ekonomi dunia yang pada ambruk lah. Dan yang keempat, apakah 2025 ini tanda di mana Dajjal sudah akan keluar dan Imam Mahdi sudah pasti muncul. Karena banyak beberapa ulama-ulama dunia yang bilang tahun ini adalah tahun penentuan. Allahu a'lam bishawab. Karena tandanya sudah dekat. Contoh, Israel Zionis itu diperkirakan akan hancur di tahun 2027. Tahun 2027. Berarti kalau dari sekarang ya 2 tahun lagi atau 3 tahun persis. Padahal kalau Yahudi ini hancur ya bersama dengan matinya Dajjal. Maka kalau matinya Dajjal ya diawali dari 3 tahun sebelumnya, yaitu kedatangan Al-Mahdi. Makanya Allahu a'lam bishawab. Kita berusaha untuk beramal ajalah yang lebih banyak dan berdoa kepada Allah, moga-moga dikuatkan iman kita. Anak-anak keluarga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari tipu daya dunia, segala macam fitnah, cobaan, ujian yang ada di dunia. Moga-moga Bapak Ibu semuanya panjang umur, berkah usia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh solehah. Moga-moga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa, gugurnya syahid, gugurnya husnul khatimah, mendapat syafaat dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya titip brosur. Ini brosur kalau ada yang mau umrah bareng saya, insya Allah bulan Juli 2025 pas liburan sekolah. Kebetulan saya kemarin ke Jogja, kebetulan ketemu dengan sebuah provider besar, bekerja sama untuk melaksanakan ibadah umrah di liburan sekolah. Alhamdulillah kami dikasih harga yang sangat murah. Monggo kalau mau ikut silakan, brosurnya bisa dikasihkan. Jadi aja nah gitu, biar ngambil 1 keliling saja. Barakallah. Untuk yang ikut umrah subsidi masih terbuka pendaftarannya. Nah sekarang masih di 7,5 juta. Nanti akan ada perubahan setelah Ramadan. Bulan Syawal sudah beda harga. Maka kalau ada yang mau ikut umrah subsidi, menunggunya sudah tidak lama lagi dibanding yang sebelumnya. Kalau ada yang mau reguler, monggo
mungkin saudara, keluarga, kerabat, teman bisa ikut Ramadan, bisa ikut umrah di awal musim bulan Juli 2025. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.